kembali lagi di channel Mangkribo TV. Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan keyakinan instan, kemampuan untuk tidak langsung menjawab tapi justru mengajukan pertanyaan adalah sebuah kekuatan super. Ini bukan tentang menghindar, tapi tentang mengarahkan percakapan ke tingkat yang lebih dalam dan lebih bermakna. Berikut adalah panduannya. 1. Ketika Anda dihadapkan dengan asumsi yang tidak dasar penjelasan, banyak argumen dimulai dengan asumsi yang diterima begitu saja sebagai kebenaran mutlak. Daripada langsung menyangkal, tanyakan dasar dari asumsi tersebut. Misalnya, jika seseorang berkata, generasi zaman sekarang memang malas, coba tanyakan, apa metrik yang kamu gunakan untuk mengukur malas, dan bagaimana membandingkannya dengan generasi sebelumnya? Pertanyaan ini memaksa lawan bicara untuk mempertimbangkan kembali dasar pendapatnya. 2. Saat emosi mulai memanas dan logika menghilang penjelasan. Dalam situasi tegang, pernyataan balasan sering dianggap sebagai serangan dan hanya akan memicu amarah. Pertanyaan yang tepat dapat meredakan ketegangan. Alih-alih membalas, kamu salah, coba tanyakan, bisa tolong jelaskan apa yang membuat kamu sampai pada kesimpulan itu? Saya ingin memahami sudut pandangmu. Pertanyaan ini mengalihkan fokus dari konflik ke pemahaman, menurunkan ego, dan membuka ruang untuk diskusi rasional. 3. Untuk membongkar argumentasi yang rumit atau berbelit-belit penjelasan. Ketika seseorang memberikan argumen yang panjang dan kompleks, seringkali ada lubang logika di dalamnya. Menyerang langsung bisa membuat Anda terlihat tidak paham. Sebaliknya, ajukan pertanyaan klarifikasi. Jika saya mengikuti logikamu, apakah itu berarti X adalah konsekuensi berikutnya? Pertanyaan seperti ini membantu menyederhanakan argumen mereka dan menyoroti kelemahannya tanpa Anda perlu tampak agresif. 4. Ketika Anda benar-benar ingin memahami motif atau ketakutan di balik suatu pernyataan penjelasan. Terkadang, sebuah argumen bukan tentang apa yang diucapkan, tapi tentang perasaan yang tidak diungkapkan. Seorang yang berkata, kerja remote itu tidak produktif, mungkin sebenarnya takut kehilangan kendali atau merasa terisolasi. Tanyakan, apa yang paling kamu khawatirkan dari kerja remote? Pertanyaan ini menggali akar masalah yang sebenarnya dan mengubah debat menjadi percakapan yang solutif. 5. Untuk menghindari jebakan red herring, atau pengalihan topik penjelasan. Lawan bicara yang tahu mereka kalah seringkali mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Dari ikut mengikutinya, tanyakan kaitan antara topik pengalih dengan diskusi utama. Poin yang kamu bawakan menarik, tapi bisakah kamu jelaskan kaitannya dengan masalah awal kita? Pertanyaan ini dengan sopan membawa percakapan kembali ke jalurnya dan menunjukkan bahwa Anda tidak mudah teralihkan. 6. Saat Anda ingin lawan bicara merefleksikan pendapatnya sendiri penjelasan. Tujuan tertinggi dari sebuah diskusi bukanlah untuk menang, tapi untuk membuat semua pihak berpikir lebih jernih. Pertanyaan Sokratik dirancang untuk ini. Daripada memberitahu, biarkan mereka menyadari sendiri kelemahan argumennya. Tanyakan, bagaimana pendapatmu menyikapi kasus X yang merupakan pengecualian dari aturan itu? Atau, apakah prinsip ini konsisten jika diterapkan di situasi Y? Refleksi yang mereka lakukan sendiri akan lebih berdampak daripada 100 pernyataan yang Anda berikan. 7. Ketika Anda ingin membangun empati dan rapor penjelasan, tidak semua percakapan adalah pertempuran. Terkadang, ini tentang membangun hubungan. Menanggapi cerita seseorang dengan pertanyaan seperti, bagaimana perasaanmu saat itu? Atau, apa yang paling berkesan dari pengalaman itu? Menunjukkan ketertarikan tulus. Pertanyaan membuka pintu ke tingkat percakapan yang lebih dalam dan personal, yang tidak bisa dicapai hanya dengan pernyataan. 8. Saat Anda tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan pernyataan yang solid penjelasan, lebih baik terdengar bijaksana dengan bertanya daripada terdengar bodoh dengan memberikan pernyataan yang gegabah. Ketika Anda berada di topik yang tidak Anda kuasai, jangan berpura-pura tahu. Ajukan pertanyaan untuk membeli waktu dan belajar. Bisa ceritakan lebih banyak tentang latar belakang masalah ini? Ini menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk belajar, yang justru memperkuat kredibilitas Anda. Pada intinya, menjawab dengan pertanyaan adalah seni mengalihkan percakapan dari sekadar tukar-menukar pendapat menjadi sebuah eksplorasi pemikiran bersama. Di era yang penuh dengan klaim dan kepastian instan, justru pertanyaanlah yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa nonton video lainnya.